Baik, di sini saya akan mengerjakan uji ANOVA independen untuk one way dan two way, dan uji Kruskal-Wallis untuk one way dan two way. Yang pertama, untuk uji ANOVA one way terlebih dahulu, yang dimana seorang akan membandingkan berat badan dengan tinggi badan yang lebih dari 164, antara 140 sampai 153, lebih dari 153. Yang akan kita cari, berapa rata-rata berat badan dari tinggi badan tersebut. Apakah terdapat perbedaan rata-rata? Yang ketiga, rata-rata berat badan terhadap tinggi badan mana saja yang sama atau berbeda. Baik, sudah saya taruh datanya pada aplikasi SPSS. Setelah itu sudah saya kasih nama ya, pada label-labelnya. Jangan lupa untuk yang ketiga itu saya isi lebih dari 153. Kita klik OK. Setelah itu kita ke data view lagi. Kita klik Analyze. Setelah itu Compare Means. Klik One Way ANOVA. Oke, di sini kita isi untuk berat badan awal kuliah di dependent list ya. Dan tinggi badan. Setelah itu untuk tinggi badan kita taruh di faktor. Oke, kita langsung klik option. Kita klik descriptive dan homogeneity. Setelah itu klik continue. Jangan lupa untuk klik post hoc. Setelah itu klik Bonferroni dan game whole. Klik continue. Klik OK. Sekarang sudah muncul outputnya. Bisa kita lihat ya pada tabel deskriptif, pada bagian mean. Pada tabel itu bisa kita lihat dan bisa kita simpulkan. Jadi rata-rata berat badan yang paling tinggi senilai 54,00. Sekarang pada uji homogenitasnya, signifikannya itu 0,545 yang berarti lebih besar dari 0,05. Jadi disimpulkan bahwa pada varian kelompok berat badan yang kita bandingkan itu adalah sama atau homogen, sehingga uji one way ANOVA ini tuh terpenuhi. Sedangkan pada tabel ANOVA bisa kita lihat ya, dengan signifikan 0,810 yang berarti lebih besar dari 0,05. Maka rata-rata tersebut itu sama secara signifikannya. Baik, di sini kita bisa lihat ya perbedaan antara tinggi yang lebih dari 164 dengan tinggi antara 140 sampai 153. Dilihat dari tinggi yang lebih dari 164 itu meannya 52,33, sedangkan tinggi antara 140 sampai 153 itu meannya 54,00. Jika dikurangi hasilnya minus 1,667. Bisa dilihat pada mean difference-nya ya. Sementara itu perbedaan rata-rata berkisar antara minus 15,62 itu pada lower bound sampai dengan 12,28 kita lihat pada upper bound. Nah, sehingga berdasarkan output multiple comparisons, nilai signifikannya sebesar 1,000 lebih besar dari 0,05. Jadi, dapat disimpulkan bahwa berat badan yang dimiliki tinggi badan lebih dari 164 dan antara 140 sampai 153 adalah sama. Baik, di sini saya akan menguji bagian ANOVA one way yang univariate. Baik, kita langsung aja ya ke analyze, terus kita ke general linear model univariate. Terus kita masukkan datanya ke bagian kanan.
Setelah itu kita klik plots. Kita pindahkan ke sebelah kanan. Klik add. Setelah itu continue. Ke post hoc. Kita pindahkan ke tabel kanan. Klik 2K. Klik continue. Means kita tambahkan ke tabel kanan bagian overall. Setelah itu klik continue. Klik option, centang deskriptif dan homogeneity. Setelah itu klik continue. Klik OK. Sudah muncul hasil outputnya. Kita lihat langsung saja pada signifikannya ya. Pada bagian kita lihat pada signifikannya, pada X itu 0,176, sedangkan pada Y itu signifikannya 0,340, yang dimana nilai tersebut ini lebih besar dari 0,05, sehingga H0-nya diterima. Jadi itu nggak ada perbedaan antara berat badan dan tinggi badan. Baik, sekarang kita langsung ke uji multivariatnya ya teman-teman. Kita sudah ke data view. Kita langsung ke analyze. Kita ke general linear model. Ke multivariate. Pada data kita langsung klik untuk pindahkan ke kanan ya. Berat badan kita taruh di tabel dependent variable, dan berat badan saat ini juga. Setelah itu pada tinggi badan kita taruh di tabel fixed factor. Setelah itu klik models. Kita klik build terms. Setelah itu klik main effect. Klik continue. Setelah itu klik post hoc. Kita pindahkan ke kanan. Kita centang Bonferroni, Games Hall, continue. Setelah itu ke means. Kita pindahkan Y, continue. Oke, ini tidak perlu ya. Setelah itu kita klik OK. Sudah muncul data outputnya. Kita lihat pada tabel test of between subject effect. Bisa dilihat pada berat badan awal kuliah signifikannya 0,810 dan berat badan untuk saat ini 0,822 yang dikatakan lebih besar dari 0,05, sehingga bisa disimpulkan bahwa H0 diterima atau tidak ada perbedaan pada berat badan awal kuliah dan berat badan untuk saat ini. Di sini saya langsung saja ke bagian uji Kruskal-Wallis. Di sini pada kelas A itu mempunyai siswa dengan tinggi badan yang pertama, ada yang lebih dari 164, ada yang tingginya di antara 140 sampai 153, ada yang tingginya lebih dari 153. Jadi seorang guru ingin mengetahui apakah ada perbedaan pada tinggi badan di antara ketiga tinggi badan tersebut ya. Nah, untuk itu diambil beberapa responden kemudian diukur dari tinggi badan dengan melihat data berat badan di awal kuliah. Baik, yang pertama kita langsung ke analyze. Kita ke non-parametric test. Legacy dialogues. Ke K independent sample.
Setelah itu tinggi badan kita taruh di grouping variat. Untuk minimumnya 1, maksimumnya 3 ya, tadi sampai 3 pilihan. Terus kita klik Kruskal Wallis. Setelah itu kita taruh berat badan awalnya ke sebelah kanan di tabel tes variabel ya. Lalu klik OK. Setelah itu sudah muncul data outputnya. Di sini kita lihat pada asumsi sig-nya yaitu 0,667, yang dimana berarti 0,667 lebih besar dari 0,05. Berarti tidak ada perbedaan tinggi badan antara yang lebih dari 164, antara dari 140 sampai 153, yang tingginya lebih dari 153. Berarti H0-nya diterima, HA ditolak. Setelah itu kita membuat uji untuk two-way TLX, legacy TLX ke independen lagi, tapi ada 2 data. Kita pakai berat badan saat ini. Setelah itu sudah, klik OK. Optionnya sudah, kita klik deskriptif, klik OK. Sudah muncul output datanya ya. Kita lihat pada tabel tes statistik. Oke, di sini kan untuk dosen itu kan melihat tinggi badan dari berat badan. Nah, jadi tuh akhirnya kan karena two away kita lihatnya berarti dosen itu melihat tinggi badan dari berat badan awal kuliah dan berat badan saat ini, karena kan untuk 2 data ya. Nah, jadi signifikan dari berat badan awal itu 0,667, lebih besar dari 0,05 ya. Nah, untuk berat badan saat ini itu juga lebih signifikannya 0,756, lebih besar dari 0,05. Sehingga kesimpulannya adalah H0 diterima dan H ditolak. Jadi tidak ada perbedaan tinggi badan di antara dari tinggi badan yang lebih dari 164, tinggi badan yang di antara 140 sampai 153, dan tinggi yang lebih dari 153.